Iya, iya, iya seperti itu, Bang. Iya. Benar. Makanya saya sudah pernah bilang ya, memang ya ketika kita menerjemahkan kata kurios itu dengan kata Tuhan, itu memang banyak menimbulkan kesalahpahaman di para penerjemah, para pembaca Bible begitu. Padahal sebenarnya Bang ya, di dalam Iya, iya, Bible Bang. itu tidak ada kata Tuhan dan tidak ada kata Tuan. Hmm, Yang ada itu kata kurios. kurios. Iya. Kurios itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Rob itu. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Lord, Lord. Iya. Atau kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Gusti. Iya. Nah, ketika kata itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan, memang itu akan menjadi sesuatu yang lucu. Masa Tuhan diambil orang? Gimana nih Tuhanmu dicolong orang nih gimana? Itu memang menjadi buah ejek begitu dari saudara-saudara Muslim. Tapi itu sebenarnya bisa dibalikin ke mereka ketika rob mereka sudah dimakan cacing. Begitu. Bagaimana robmu meracun orang? Nah, ini sebenarnya ada sebuah kesalahpahaman begitu. Baik dari pihak yang Muslim maupun dari pihak yang Kristen. Dua-duanya, makanya yang sering saya dapati adalah dua kelompok Islam dan Kristen berdebat ketika mereka keduanya itu tidak paham apa yang mereka bahas. Begitu. Jadi kata kurios atau kata rob itu memang itu tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya kita sering tergelincir di dalamnya. Begitu. Makanya ketika saya tanya orang Muslim, apakah Muhammad itu Rob? Mereka akan menjawab iya. Tapi Rob yang dimaksud oleh Muhammad itu bukan Allah. Saya paham itu. Saya paham. Bahwa sekalipun Muhammad itu Rob, bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah itu. Nah sebenarnya Yesus dikatakan dia Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Begitu. Jadi kurios, Maria Magdalena mengira kuriosnya atau mayat kuriosnya diambil orang, itu sebenarnya hal yang biasa saja. Ya kan? Iya, iya. Ya kan? Betul, Bahwa betul, betul. tubuh atau jasad daripada my Lord, Lord saya, kalau bahasa Jawanya Gusti. Ya, Iya, bahwa iya, mayat Bang. dari Gustiku diambil orang. Nggak Diambil masalah. Nggak masalah itu. Dia lagi pula kan itu Maria Magdalena mengira. Bukan itu Mengira. adalah sebuah kejadian kan? Iya. Tadi saya jelaskan seperti itu. Saya bilang Pak Ustadz ini salah konteks. Saya bilang baca dulu dari narasi yang dari ayat yang pertama. Begitu. Iya. Soalnya kan tadi Maria saya ada di Magdalena rumah dia. mengira, dia mengira. Dan perkiraannya itu adalah salah bahwa mayat Tuhan, nah ini tanda kutip nih, Tuhan Yesus diambil orang, padahal keadaan yang terjadi tidak demikian. Keadaan yang terjadi adalah Yesus bangkit. Nah, sedangkan Rob atau Tuhan yang masih menjadi mayat sampai hari ini ya itu yang di sono itu. Makanya saya sudah pernah diskusi. Agak kurang nyambung sih Bang tadi sama yang itu agak kurang nyambung sih. Maka nggak nyaman. Ya. Dia bilang kayak gini Bang. Dia bilang gimana? gini. Kan tadi kan saya bilang sama dia begini. Saya bilang Pak, nggak usah lah. Soalnya saya juga walaupun saya nggak terlalu paham, tapi minimal saya baca dari pasal yang pertama. Kalau Pak baca dari pasal pertama, pasti Pak tahu ceritanya konteks ayat ini. Jadi Pak nggak usah pakai judul kayak gini. Terus dia bilang kayak gitu. Dia bilang kalau kamu suruh saya berhenti ada 3 syarat. Dia bilang suruh henti dulu sama si Kak Edis.
Saya bilang begitu. Ya, jadi begini, itu adalah upaya dia itu berkelit atau ngeles. Sekalipun saya itu sudah berhenti 2 tahun lamanya. Dulu saya berhenti selama 2 tahun. Di dalam berhenti itu sekaligus saya melihat respon mereka dan sekaligus saya itu sebenarnya mengatur sebuah strategi. Begitu. Ternyata mereka nggak berhenti, malah makin jadi-jadi. Itu saya agak bingung sih Bang Idis. Maksudnya rata-rata, maksudnya suka ya kutip ayat kayak gitu. Apakah itu mereka tahu atau nggak tahu baca kayak gitu? Gini. Kayak sebagian besar. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang paling besar itu mereka, umat muslim itu kalau baca itu sukanya 1 ayat saja. Karena kebiasaan mereka ketika membaca Al-Quran. Karena biasanya ayat Quran itu isinya itu serampangan. Dalam pengertian ayat Quran itu isinya itu nggak nyambung satu sama lain. Makanya ayat Quran itu menurut Al-Quran, ayat Quran itu disusun secara rapi dan terperinci. Tapi kenyataannya ayat Quran itu tidak tersusun secara rapi. Aku sih baru tahu sih Bang. Iya. Saya kasih contoh ya, kalau abang mau tahu nih, susunan ayat-ayat Quran yang dia itu memang tidak disusun berkaitan satu sama lain. Misalnya contoh begini, saya pernah dulu di zaman Facebook dulu, tahun 2013-2014 saya sudah pernah bilang gini. Baris pertama gini, Pasar Jatinegara kebakaran. Iya. Ayat selanjutnya, Budi dan Riko mereka membeli telur. Kemudian ayat yang ketiga, ya kan, Tono sedang bermain game. Gimana itu ini? Gimana ini? Budi pertama Pasar Jatinegara kebakaran. Kedua Budi dan Riko membeli telur. Ketiga Nyambung. kan gak nyambung satu sama lain. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Kita kasih contoh ayat-ayat Quran memang yang disusun memang tidak nyambung satu sama lain. Kita kasih contoh misalnya surat Al-Isra ya. Al-Isra. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Nih, sebentar. Biar saya tunjukkan sama abang ya, bahwa ayat Quran itu memang disusun nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Sebagian besar. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Nih, saya kasih contoh. Perhatikan ya. Ini surat Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau menurut umat Islam ini katanya Muhammad nih yang diperjalankan ya. Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui ini. Ini ayat bercerita tentang Muhammad diperjalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ayat yang kedua, apakah nyambung dengan ayat yang kedua? Kita lihat. Dan kami berikan kepada Musa ini. Tiba-tiba udah lari ke Musa. Lari ke Musa kan. Dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk kepada Bani Israel. Dan janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Tadi bahas Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj. Ayat yang kedua bahas Musa diberi Taurat. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Yaitu anak cucu dari yang kami bawa bersama-sama Nuh. Nuh lagi. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Tadi bahas Musa, sekarang bahas anak cucu Nuh yang dibawa bersama-sama Nuh. Ayat 1 bahas apa, ayat 2 bahas apa, ayat 3 bahas apa. Memang susunan Al-Quran begitu. Makanya ini kembali ke pertanyaan abang tadi yang awal. Iya, Bang. Ketika mereka bertanya tentang Bible, apakah mereka itu sesungguhnya tahu atau nggak tahu? Nah, kemungkinan pertama karena kebiasaan mereka baca Quran yang suka nggak nyambung satu sama lain, nyomot ayat begitu-begitu.
Si abang udah turun wajahnya ke bawah. Oke, Iya bang, gak apa-apa lah. Tapi maksudku begini, memang yang Kristen itu memang agak sedikit ku bikin halangan untuk naik itu salah satunya begitu bang. Nanti kalau dia ku ajak ngobrol begini, nanti dianya menjadi orang yang dicari-cari juga sama Muslim gitu loh bang. Oh nggak apa-apa lah bang. Saya orang Manado ini bang. Ya, jadi maksudku yang ku bilang gitu, artinya ketika umat Muslim mengutip ayat di dalam Bible, ada dua kemungkinan. Pertama, dia hanya mengutip satu ayat tanpa membacanya. Yang kedua, dia sudah membaca satu perikop tetapi pura-pura tidak tahu. Karena dalam ajaran agama Islam memang boleh seperti itu, bersifat takiyah. Oke bang. Oh, oke udah tahu gue. Udah tahu, udah paham, udah paham. Misalnya ada satu ayat yang sering diangkat oleh Muslim nih. Misalnya masalah di dalam Amsal. Abang tahu dengar itu? Yang mana? Absa Yang berapa? suamiku tidak di rumah. Tahu ayat itu? Nggak tahu bang. Nah, itu sering dikutip-kutip juga sama mereka itu. Coba di kolom komentar Amsal berapa yang sering dikutip-kutip sama orang Islam, coba. Di kolom komentar. Oh kayak yang tadi ini bang, kayak yang tadi ini Matius pasal berapa ini? Yang tadi dia kutip juga itu. Dia bilang kan kayak gini. Itu waktu ada yang orang Papua naik di Komalnya itu. Jadi dia bilang begini. Kamu percaya sama Yesus? Dia bilang yang orang Papua itu bilang iya saya percaya. Mau nggak kamu mau diusir sama Yesus? Dia kutip di kitab Matius itu yang pada hari Yang memanggil Yesus Tuhan iya, itu. Iya, saya kan bilang begini, kok dia nggak bisa baca sampai ke bawah. Iya. Itu kan akhirnya kan dibilang begini, engkau yang pembuat kejahatan. Betul. Saya juga agak bingung kayak, maksudnya, karena kan saya kan ini kan nggak sekolah, tapi kok bisa nggak paham kayak gitu bang? Ya itu tadi dua kemungkinannya itu. Mereka yang pertama mereka mengutip satu ayat lalu hanya pengen tahu satu ayat situ. Yang kedua mereka sudah membaca satu perikop tetapi mereka tidak mengatakan yang sejujurnya. Nih saya kasih contoh ya. Ini satu ayat yang sering dipelintir umat Islam ketika umat Islam tidak membaca ayat itu secara penuh nih. Nih saya bacakan ya. Ini juga kepada penonton-penonton Muslim nih biar mereka tahu nih. Ini Amsal pasal yang ke-7 ya. Dia hanya kutip ayat ini nih, Amsal pasal yang ke-7, tapi dia tidak baca ayat selanjutnya. Perhatikannya nih. Nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, cuman dibaca dua ayat ini sama mereka. Nah, ini kerjaan orang Islam. Dia tidak baca ayat selanjutnya. Padahal ayat selanjutnya berbicara mengenai nasihat. Nih, perhatikan. Iya. Perhatikan. Ia, maksudnya perempuan ini, ya. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Iya. Ini sebenarnya nasihat-nasihat bagaimana janganlah seorang anak muda bisa ya terperangkap oleh wanita-wanita yang seperti ini. Tapi Muslim bacanya cuma di sini saja. Marilah kita memuaskan birahi, kerjaan orang Islam. Kayak porno gitu ya. Tidak dibaca ayat utuhnya gitu loh. Itu sama seperti kita, makanya orang Islam kalau pergi ke dokter itu tidak saya sarankan bang. Mereka saya sarankan mengikuti sunnah Nabi, minum kencing onta. Karena kalau mereka pergi ke dokter, misalnya ada dokter kan suka bikin tulisan. Tulisannya begini.
jangan makan buah banyak-banyak. Ya kan? Iya. Jangan makan buah banyak-banyak. Banyak-banyaknya nggak dibaca sama orang Islam. Dibacanya begini, jangan makan buah. Dia nggak makan buah sama sekali. Padahal yang diperintahkan jangan bukan buah banyak-banyak, bukan jangan makan buah. Nah, makanya orang Islam ketika baca Bible sering kayak begitu. Iya bang. Nggak Saya dibaca kan, sampai selesai pesannya. iya bang Edis, artinya kan aku kan Gitu. ini dapat kan bang Edis kan lebih senior kalau soal diskusi begini, supaya kan ke depan kalau saya mau diskusi sama mereka kan saya udah tahu ternyata ada dua hal itu, ada yang pura-pura tahu, ada yang memang kebiasaan kayak gitu. Iya. Jadi saya nggak usah capek-capek lah, penting udah bilang kalau mereka nggak percaya terserah mereka aja bang kayak gitu. Karena capek kan aku jelasin tapi kayak diputar-putar di situ aja. Turunkan. Turun. Biasa aja bang. Karena Saya dari aku serba salah, saya Bang. dari saya dari Sulawesi Utara bang ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kurang mantap karena saya dari Sulawesi Utara. Iya, salam kenal Bang. Gini, banyak saya itu serba salah Bang. Ada orang Kristen naik, kalau nggak dinaikkan, saya dibilang Bang, kenapa kau itu kok anu banget Bang? Orang Kristen mau naik, nggak kau kasih naikkan. Bukankah mereka itu yang support kamu katanya? Giliran saya naikkan, turunkan. Jadi serba salah kan Bang? Gitu. Apa namanya dunia. Oke lah, dia yang penting begitu, sudah Bang. sempat saya naikkan, tapi jangan lama-lama Ya, gitu Bang. Bang ya. Kita berikan kesempatan Oke, kepada muslim yang lain ya. siap. Oke, Siap, Bang. Terima makasih kasih banyak, Bang Bang. Bit, Ya, berkat selalu, Bang. Nawan. Oke.